Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh dari masing-masing besaran. Tadi dari perpindahan, jarak, kecepatan, dan kelajuan. Jadi misalkan ada seseorang bergerak lurus gitu ya, ke kanan atau ke kiri. Nah sekarang seseorang ini bergerak ke kanan, misalkan dia sejauh 3 meter. Jadi kita sebutnya titik akhirnya adalah titik A. Oke. Jadi dia bergerak ke kanan, seseorang ini bergerak ke kanan sejauh 3 meter ke posisi A. Kemudian setelah dari posisi A, dia mundur ke kiri sejauh misalkan 1 meter ke titik B gitu ya. Nah, misalkan dari contoh ini kita mau mendefinisikan masing-masing besaran yang kita sudah pelajari tadi. Oke, jadi misalkan pertama, perpindahan. Jadi, menurut teman-teman, perpindahan yang dialami seseorang ini seperti apa? Jadi kan perpindahan itu kalau kita lihat dari definisinya kan apa? Posisi perubahan dari posisi akhir dan posisi awal gitu kan. Nah, posisi akhir dari seseorang ini adalah kalau kita bilang posisi awalnya adalah 0 misalkan gitu. 0. Oke, berarti bisa kita bilang posisi akhir dari seseorang itu adalah posisi akhirnya adalah 2 meter ke kanan ya. Posisi akhir 2 meter ke kanan. Karena 3 meter ke kanan, 1 meter ke kiri, maka sisanya adalah 2 meter sini ya. Oke, jadi perpindahannya adalah posisi akhir dari seseorang tersebut adalah 2 meter ke kanan atau di kanan sama dia. Terus di kanan aja. Nah, sedangkan posisi awalnya ya di 0 meter ya. 0 meter di mana di tengah-tengah gitu ya. Nah, sekarang berarti kita bisa mendefinisikan dari perpindahan dari seseorang ini. Misalkan saya kasih simbol S, tapi karena perpindahan itu adalah vektor, maka saya kasih arah sini ya. S dari seseorang tersebut adalah apa? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Maka yang akan kita dapatkan sebesar 2 meter ke kanan. Karena dia bergerak ke kanan ya. Bukan di kanan lagi. Oke, itu untuk perpindahan. Nah, sekarang bagaimana untuk misalkan besaran selanjutnya? Jarak yang ditempuh oleh seseorang tersebut. Jadi, dia bergerak dari posisi mula-mula ke A, kemudian dari A ke B. Jarak tempuhnya berapa? Jadi, kalau kita ingat dari definisinya tadi, jarak ini kan panjang lintasan ya. Jadi lintasan yang seseorang itu lakukan adalah apa? Dari posisi mula-mula ke A sejauh 3, kemudian dari A ke B sejauh 1. Maka bisa kita tulis di sini jaraknya, saya kasih simbol D, distance. Jarak yang dialami seseorang tersebut adalah 3 meter ketika dia bergerak ke kanan dan 1 meter ketika dia bergerak ke kiri. Jadi totalnya adalah 4 meter. Nah, jadi perlu kita cek untuk perpindahan ada nilainya 2 meter dan juga ada arah. Sedangkan untuk jarak hanya ada nilainya saja 4 meter ya. Jadi kita nggak pedulikan dia ke kanan atau ke kiri. Semuanya tambahin saja 3 tambah 1 jadi 4 meter.